Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Apa kabarnya kalian di akhir-akhir tahun yang kelihatannya perlu charge, perlu isi ulang kebahagiaan? Karena entah kenapa rasa-rasanya akhir tahun ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menguras energi pikiran kita. Ya mungkin kalau teman-teman banyak tugas dan materi-materi yang menuntut untuk dipelajari karena sebentar lagi adalah jadwalnya UAS. Nah, begitupun juga saya dan teman-teman saya juga, teman-teman dosen yang lain, banyak sekali kegiatan di akhir tahun ini, mulai dari SPJ, dari kepanitiaan yang harus tumpuk dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita selesaikan materi-materi ini, kita lanjut ke UAS, kemudian kita bisa bersantai seperti di pantai, ya kan? Semoga akhir tahun nanti bisa menjadi momen-momen atau waktu untuk kita menge-charge energi kita dengan kebahagiaan yang lain di luar sana. Oke, kita langsung ke materi, dan sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang uji normalitas data residual, yang mana itu merupakan bekal kita untuk melakukan uji selanjutnya, yaitu di metode regresi linier sederhana. Nah, sekali lagi kita reminding dari pertemuan sebelumnya, dari file video sebelumnya, bahwa sesungguhnya uji asumsi itu ada 5 jenis. Kita akan mengupasnya kita sudah mengupasnya satu, yaitu uji normalitas. Untuk uji yang lain, silakan nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri, karena waktu kita tidak akan cukup ujinya sampai ada 5 soalnya. Mempelajarinya di buku yang berjudul Menguasai SPSS 22 From Basic to Expert Skills, karya Singgih Santoso, di mana di buku ini sudah dilengkapi dengan CD, di mana teman-teman bisa belajar melalui tutorialnya di CD tersebut. Oke, kita langsung saja masuk ke agenda kita hari ini. Berbelit-belit ya. Ke agenda kita hari ini yaitu masuk ke regresi linier sederhana. Kenapa namanya regresi linier sederhana? Nah, sebetulnya ada regresi berganda. Kalau sederhana itu menggunakan satu variabel X dan satu variabel Y. Kalau berganda itu menggunakan lebih dari satu X dan satu Y. Oke, kita tidak akan membahas yang berganda karena waktunya tidak akan cukup untuk pertemuan ini, karena teman-teman nanti akan belajar sendiri, mencoba SPSS-nya masing-masing di rumah sana, input data sendiri ya. Kita hanya ke regresi linier sederhana saja untuk kompensasi materi pandemi lah ya. Kalau offline mungkin saya akan kasih ke berganda juga. Oke, kita langsung saja. Jadi kita sudah menyiapkan data di pertemuan lalu, yaitu data promosi dan penjualan. Di sini sudah ada 2 data variabel. Akan kita langsung kita masukkan ke SPSS. Caranya saya copy, di mana SPSS saya sudah saya buka. SPSS ya. Masuk ke dalam SPSS. Bagian data editor. Nah, saya paste di sini di sheet data view, Ctrl V. Nah, yang mana di sini banyak koma 0 yang saya rasa itu tidak praktis, maka koma 00-nya akan saya hapus. Tidak berguna ya. Jadi saya menghapusnya di variabel view, sheet kedua variabel view. Di sini desimalnya saya nolkan.
Yang tadinya ada 2 angka, sekarang ada 0 angka di belakang koma. Numerik sudah betul. Nah, sekarang namanya, nama variabelnya. Kita lihat lagi tadi di Excel, nama variabelnya adalah promosi dan penjualan. Promosi dan penjualan. Promosi penjualan. Oke, yang lain abaikan. Ya, masuk lagi ke bagian data view. Di sini sudah otomatis tertera judul variabel, nama variabelnya yaitu variabel promosi dan penjualan. Sekarang langsung saja kita mulai ke analisis regresi menggunakan SPSS. Sebelum kita masuk ke olah datanya, bocoran sedikit bahwa nanti di sini kita akan membahas sampai ke outputnya saja. Untuk analisisnya silakan teman-teman bisa membuka file berformat PDF yang saya sertakan di Schoology. Oke, di situ ada lengkap analisisnya bagaimana, di mana tahapan-tahapan analisisnya itu yang pertama ada uji signifikansi model. Yang pertama ada penyusunan model, kemudian ada uji signifikansi model sampai pada perhitungan R-square. Apa itu R-square? Silahkan teman-teman nanti baca atau lihat di materi yang saya lampirkan juga, yang formatnya PDF, itu materi PPT ya. Ya, kita kembali ke olah data SPSS. Langsung saja caranya mengolah menggunakan regresi linier sederhana adalah yang pertama klik analyze, kemudian masuk ke regression, pilih linear. Sekarang di kamar sebelah baru masak nasi goreng kayaknya. Hidung saya gatal sekali mencium baunya, terus saya juga lapar mencium baunya. Baik, jika kita punya 2 variabel, yaitu variabel penjualan dan variabel promosi, kira-kira mana yang mempengaruhi mana? Promosi mempengaruhi penjualan atau penjualan mempengaruhi promosi? Iya, promosi mempengaruhi penjualan. Di mana variabel yang mempengaruhi kita sebut variabel independen karena dia berdiri sendiri, tidak terpengaruh dari apapun. Sedangkan variabel yang dipengaruhi yaitu variabel penjualan kita sebut sebagai variabel dependen. Saya masukkan di sini variabel dependennya, saya klik panahnya, teklek, iya. Promosi yang merupakan variabel independen masuk set, iya, independen promosi dan dependennya penjualan. Nah, tahap selanjutnya adalah yang pertama kita harus memastikan bahwa metode yang kita gunakan opsinya adalah enter. Oke, enter. Ini defaultnya selalu enter sih, jangan diubah. Oke, setelah itu kita masuk ke statistik. Di sini pastikan estimates ini tercentang dan model fit juga tercentang. Kita lewati langsung ke continue dan ke save, enggak, sudah. Option di sini ada use probability of f 0,05. Di sini ada titik, itu maksudnya koma ya, di mana di depannya ada 0,05 seperti ini. Ini defaultnya selalu 0,05. Ini merupakan diserang apa dulu? Alfa. Iya betul, alfa, di mana alfa merupakan toleransi kesalahan. Toleransi kesalahan ditentukan oleh peneliti masing-masing sesuai kebutuhan kita. Kalau kita mau 10% ya 10%, 5% ya 5%. Di sini menggunakan 5%. Default dari SPSS menggunakan 5%. 5% sama dengan 0,05 ya. Di sini namanya 0,05. Kita menggunakan ini saja. Kecuali jika teman-teman ingin menggunakan alfa yang lain, silahkan dirubah di bagian ini. Kita lanjut ke continue. Langsung saja untuk mana ya? Save. Sudah tadi ya, kita abaikan. Jadi kita hanya mematok pada bagian statistik, di mana statistik harus tercentang estimates dan model fit. Sedangkan untuk option harus ada alfanya, yang lain mengikuti. Kita biarkan. Langsung kita
Oke, klik. Di sini langsung muncul outputnya di bagian viewer, output viewer ya. Nah, dari hasil output ini yang akan kita gunakan dalam menganalisis adalah model summary. Yang bener gimana sih? Yang jago bahasa Inggris silahkan chat saya, Bu, itu salah, yang bener gini ngomongnya ya. Kalau saya salah. Model summary. Kemudian ada tabel ANOVA dan koefisien. 3 tabel ini yang akan kita gunakan. Yang paling atas variabel enter tidak perlu. Nah, angka mana saja yang akan kita gunakan? Untuk model summary akan kita gunakan R kuadrat atau R square 0,839. Angka ini akan kita gunakan dari tabel model summary. Yang kedua, untuk tabel ANOVA akan kita gunakan yang mana? Ini, nilai signifikansi yaitu 0,000 atau sama dengan 0. Di belakang koma kan hanya 0 semua, jadi bisa kita anggap sebagai 0, sama saja ya. Kemudian untuk tabel koefisien kita akan menggunakan nilai unstandardized nilai B, koefisien B, dimana di situ ada koefisien B untuk konstan dan promosi. Untuk konstan kita peroleh 111,523 dan untuk promosi 3,8